Jadi selamat siang ibu semuanya. Iya, siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana ini? Sehat. Udah selesai UTS kan? Alhamdulillah selesai bu. Selesai banget. Ya, teman-teman. Jadi ngapain ini? Ada acara apa? Jadi sesuai yang udah kami infoin kemarin bu, kalau misalnya siang ini kami mau audiensi ke pihak jurusan. Oh ya. Sekaligus ada beberapa yang mau kami ajukan untuk pertolongan untuk acara Kompesta buat tahun ini. Jadi mungkin sebelumnya bisa dicek dulu proposalnya bu. Iya. Kasih. Kita lihat dulu bentar ya. Oke bu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari proposal kami. Mau ambil tema apa nih teman-teman? Izin jawab bu. Ya. Jadi Wara dan teman-teman penelitian itu bakal ngambil temanya contribute to environment digital media bu. Ya. Jadi seperti yang tertera di proposal bu. Kalau boleh tahu kayak apa gitu? Kayak kenapa kalian adain lagi gitu? Nah, jadi gini Bu, sekarang kan sedang masa kalian dari online ke offline Iya. gitu. Karena Indonesia udah mulai sedikit membaik ya Bu dari masa-masa sebelumnya. Kita udah mulai bisa bertatap muka lagi. Nah, jadi Kompesta ini akhirnya kami adakan lagi karena kami ingin nge-branding lagi kalau emang komunikasi ini, ilmu komunikasi universal analis ini masih eksis di bidang perlombaan atau per-eventan gitu Bu. Dan juga kami sebagai anak ilmu komunikasi tidak hanya berkecimpung di dunia perbincangan lah. Jadi dunia lingkungan yang sekitar kita ini juga bisa terbantu oleh ilmu komunikasi itu, ilmu komunikasi ini Bu. Jadi gitu. Oh, jadi ini temanya lingkungan. Jadi apa ini judulnya? Iya, yang sebelumnya sudah Wara sampaikan itu contributing to environment through media digital. Jadi kita memanfaatkan media digital untuk membantulah seenggaknya kita mahasiswa yang ada di Indonesia dan juga hingga siswa-siswa yang ada di bawah kita itu aware gitu dengan permasalahan lingkungan yang ada. Jadi intinya dengan isu yang lagi marak sekarang itu kita sediain wadah nih bu. Ditambah karena sekarang transisi dari antara online ke offline, ya kami berpendapat kalau itu bakal lebih menarik perhatian orang-orang gitu. Oh baik, di sini saya mau bertanya, kan teman-teman mau angkat tentang tema lingkungan. Jadi saya di sini mau nanya lomba-lomba apa aja yang teman-teman adain di acara Kompesta ini? Untuk Kompesta tahun ini kami itu telah memutuskan ada 3 jenis lomba. Yang pertama itu ada News Anchor Competition, yang kedua ada PR Campaign, dan yang ketiga itu ada Creative Arts. Tadi kan teman-teman udah ngejelasin ya secara rinci gambaran besar lah ya. Untuk acara sendirinya ini offline atau online? Kami untuk Kompesta tahun ini bakal mengangkat itu acaranya hybrid. Tapi khusus untuk final lomba sama nanti itu ada festival band itu acaranya full offline bu. Itu tuh untuk seleksinya bu, seleksinya itu berupa online. Nah nanti habis dari seleksi online ini baru pas di final mereka yang udah lolos ke final itu bertanding secara offline bu. Tadi apa lombanya 3 itu ya? Emang 3 aja, nggak ada mau apa? Mengembangkan lagi gitu. Soalnya ini kayak tahun lalu juga 3, yang tahun sekarang 3, nggak ada inovasi baru dari teman-teman. Sejujurnya ini masih rancangan ya Bu, karena memang Kompesta akan kami adakan sekitar masih 4 sampai 5 bulan ke depan. Jadi untuk saat ini memang kami bisa memastikan isi perlombaan kami ini hanya 3 ini dulu Bu gitu. Jadi pada tahun ini Wara dan teman-teman itu pengen 3 bidang lomba ini maksimal bu. Kayak orang luar tahu apa tuh kayak News Anchor Competition, Creative Arts sama PR Campaign-nya dari Ikomunan bu melalui Kompesta ini. Kemarin kan diadain secara online itu tuh rame ya, kan jadi cakupannya untuk pertama kalinya Kompesta nasional gitu kan karena online itu. Nah ini kan kalian mau adainnya secara hybrid ya? Iya. Hybrid berarti ya. Jadi kan ini juga targetnya setiap tahun 98% nih katanya. Jadi gimana cara kalian jaminnya lagi nih untuk tahun besok nih 98% lagi bakal meningkat gitu. 98% itu kan dari data setiap tahun selama ini gitu. Iya. Yang mana setiap tahunnya selalu ada hal yang baru
dan itu membuahkan hasil 98% tersebut, Bu. Dan tahun ini pun juga kita akhirnya beralih dari online ke hybrid, dan itu cukup hal baru, ditambah ada festival band juga gitu, Bu. Selalu ada hal baru dan berbuah bagus gitu. Ya kami sejauh ini masih optimis untuk 98% tersebut, Bu. Kalau misalnya dari pihak jurusan atau ibu-ibu sekalipun ingin menambahkan konsep baru atau apa, misalnya kita bisa bicarakan lagi gitu, Bu. Makanya untuk itu masih belum kami pastikan karena masih ada waktu gitu. Ya. Sebenarnya kita juga melihat dari keberhasilan acara kita tahun lalu ya. Jadi dengan berdasarkan data itu kami memutuskan nih, kami sepakat bahwa acara ini bisa kita kembangkan lagi. Apalagi pada saat ini 3 jenis lomba yang kita adakan itu brandingnya itu sudah cukup bagus. Meskipun belum mencapai hasil yang kita inginkan, mungkin target pesertanya belum memenuhi, namun kita yakin bahwa ini nih kita harus branding lagi lebih baik gitu, Bu. Jadi dengan adanya hal ini kami yakin bahwa banyak kok orang-orang yang semakin tertarik gitu, apalagi dengan ilmu jurusan kita sendiri, ilmu komunikasi sendiri, apalagi di UNAN juga saat ini tuh brandingnya udah semakin naik. Jadi orang-orang melirik, wah ilmu komunikasi itu keren ya. Jadi sekalian nih kami ingin membranding ilmu komunikasi, kami ingin membranding event yang kami adakan ini. Nah, ini kan tadi teman-teman menyinggung tentang festival band ya. Jadi bagaimana sih teknisi yakinnya teman-teman untuk ngadain festival band itu? Cara offline. Iya, apalagi secara offline. Kita lihat kalau misalkan sekarang ini COVID kita masih belum hilang kan ya. Iya, masih. Gimana tuh jagainnya? Apa Ya, yang teman-teman Saya lebih mau ke detailnya sih, kayak kenapa kalian ngadain festival band aja dulu, kayak kenapa aja dulu. Lagi festival band karena dibuka untuk umum. Setelah festival band, di samping festival band ini kami juga ada nih beberapa gestar yang memang karena hal itu mereka ngelirik nih Confiesta apa gitu loh. Jadi ini sebenarnya sebagai penarik perhatian lah jatuhnya ya untuk di Confiesta gitu, Bu. Terus kenapa akhirnya kami optimis buat ngangkat ini secara offline itu karena seperti yang sudah saya bilang tadi ya, konser di Indonesia kan alhamdulillah sudah sedikit diperbolehkan oleh pemerintah gitu ya, Bu ya. Terus juga untuk offline ini kami benar-benar mematokkan protokol kesehatan itu secara ketat. Memang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu benar-benar kami jaga dengan baik. Jadi tuh dengan hal itu maka kami pede nih membuat ngangkat festival band secara offline. Itu kami tentu bakal ya seperti Sarah bilang tadi, memastikan protokol kesehatan itu secara ketat. Nah, dengan mungkin sebelum peserta festival dan penonton itu masuk, kami tentu bakal ngadain cek suhu dulu. Habis itu ya masing-masing orang bakal pakai hand sanitizer juga, Bu. Lalu dipastikan selalu pakai masker semuanya, Bu. Festival band ini juga tidak hanya sebagai sebagai selling point, tetapi juga salah satu venue terbesar kita untuk Confiesta yang akan dilaksanakan ini, Bu. Apakah Hima sendiri itu bisa menjamin semuanya tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik seperti yang Wara katakan tadi, memakai masker, hand sanitizer, Atau kalian kerjasama sama pihak apa gitu kan, sampai kayak yakin kalian gitu protokol ini bakal ketat banget gitu kan kata kalian tadi. Kalau sejauh ini kalau dari Hima ya, Bu, yang pastinya kami mungkin pertama kali itu berpatok ke apa yang dilakukan oleh kampus dulu mungkin, Bu. Karena dari kampus pun saya lihat sudah beberapa adik-adik di bawah angkatan itu udah ada yang kuliah offline kan, Bu. Iya. Dan itu sudah ada pemeriksaan kesehatan, sudah ada itunya, sudah ada sertifikat, dan sudah banyak juga acara di jurusan lain yang mendapatkan izin untuk pelaksanaan offline itu, Bu. Kalau misalnya saran yang Ibu berikan kayak ada tim satgas atau itu saran yang bagus, mungkin nanti akan kami masukkan ke opsi. Kami lebih meminimalisir sih, Bu, kemungkinan bakal adanya nanti masalah-masalah yang akan timbul setelah ini. Jadi kan dengan tadinya protokol kesehatan yang sudah kami jaga dengan ketat, semoga kayak dengan hal itu nanti klaster-klaster baru itu tidak tersita lah dari acara Confiesta ini tadi, Bu. Kira-kira udah tahu di mana aja mau diadain? Ada list tempat nggak untuk ngadain festival band ini? Untuk venue ya, itu kami juga memakai tempatnya kami khususkan dulu di di kampus Universitas Andalas ini. Urusan venue ya itu kami prioritaskan dulu di kampus ini. Karena selain kita menjaga protokol kesehatan juga kita ingin memperkenalkan kepada mahasiswa, ini istilahnya udah nasional, berarti mahasiswa se-Indonesia. Kita ingin memperkenalkan gimana itu Universitas Andalas.
mana tahu kan dengan kami ngadain di kampus itu lebih gampang gitu Mak. Jadi Mungkin kalau tempat lomba kami bakal memakai gedung kelas. Lalu untuk festival band sendiri itu tadi ada opsi CH sama audit. Kalau misalnya dasaran boleh banget gitu Bu, karena kita kan ini kan acara kita gitu. Ya seandainya kalau misalkan pihak kampus juga tidak menerima ataupun nggak bisa gitu kan dipakai gedung auditorium ataupun gedung-gedung kelas, mungkin bisa pakai balai budaya Bu. Taman budaya. Taman budaya ya. Oh iya. Oke, festival band Don ya. Kayaknya boleh lah ya gitu. Kebetulan bisa kalau kalian Bu mau tampil juga ini boleh. Kebetulan saya baru rilis album. Boleh tuh album. Rilis apa? Tahu Raisa kan? Itu bukan saya. Oke, kita lanjut ya. Ini masalah yang paling sensitif ya, masalah dana gitu kan. Iya, Bu. Dana ya. Nih kalau kita berkaca dari Confiesta sebelumnya, wah sponsor kalian sangat besar ya, sangat banyak. Berapa persen nih kalian mau minta ke kami gitu kan? Ini kan kalian udah jago nih gitu kan, guide tim sponsor kayaknya udah jago. Jadi rame banget ya. jadi kita kayak pengen tahu berapa persen yang mau kalian minta dari ke pihak kampus. Karena Confiesta ini emang benar-benar acara jurusan, bukan acara Himali, acara jurusan gitu. Karena emang sangat berpotensi lah untuk mengangkat nama ilmu komunikasi. Jadi kita ya udah antusias juga lah kita ya. Untuk dana ini kami udah rancang RAB ya seperti yang tertera di proposal Bu. Jadi kami udah rancang RAB dan Bu. Karena kan online sama offline itu jauh ya Bu, beda kebutuhan dananya. Jadi kan itu sekitar 150 jutaan Bu total dana semuanya Bu. Jadi kalau bisa kami mohon kepada jurusan itu sekitar 60% ya Bu. Jurusan dapat membantu. Tapi kan sponsor kalian kan banyak ya, apa nggak bisa gitu dikurangi untuk kejurusannya kan Bu? Iya kan? Nah, tadi ini pertimbangannya seperti ini sih Bu. Sebenarnya untuk masalah sponsor itu kami bakal berusaha semaksimal mungkin untuk dapat yang bahkan jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Tapi kan kembali lagi karena begini, semakin banyak dana semakin lancar acaranya gitu lah kan Bu ya. Karena acara ini sudah kita laksanakan pada akhir-akhir tahun Bu, banyak perusahaan-perusahaan sponsor itu yang udah tutup buku. Nah udah tutup buku ini susah mereka untuk mengeluarkan dana lagi dari perusahaannya gitu. Jadi makanya kami dari Hima itu minta tolong banget dari jurusan mengeluarkan 60% ini tadi gitu loh Bu. Jadi untuk sponsor itu kami lebih memfokuskan itu dana dari sponsor itu untuk hadiah Bu. Karena seperti yang tertera juga kan prize pool Confiesta tahun sekarang kan 50 juta ya Bu. Jadi minimal kami dari sponsor mendapatkan dana 50 juta Bu targetnya Bu. Ya sederhananya gini Bu, kita amankan dulu yang dari internal kita, baru kita mencari bantuan keluar gitu. Sederhananya Bu. begini. Ini juga Seperti yang ibu-ibu bilang tadi pun juga ini kan acara jurusan kita gitu. Bukan enggak acara kita Ya, Bu. acara kita. Acara kita. ya. Ale awak gitu. Nah ini kalau tidak salah partisipan kan juga ngeluarin dana ya buat ini. Nah itu banyak. uang dana dari partisipan itu jatuhnya mau kemana? Untung buat kita itulah dari dana dana peserta jadi tadi, Bu. partisipan Dari tuh- dana insert tadi Bu. Jadi dana yang bakal kami minta ke jurusan ini adalah dana persiapan acara, lalu dana dari peserta itu berupa keuntungan, sedangkan dana dari sponsor itu untuk hadiah. dari Confiesta tahun sebelumnya itu tuh kayak tim jurinya bagus-bagus ya, semuanya juga bintang tamu talk show-nya juga kemarin saya lihat Nadine Chandrawinata gitu kan. Jadi kayak apakah kalian bisa gitu memastikan untuk rating dari juri maupun bintang tamu ini nggak turun gitu loh? Nah itu tadi Bu, dari dana ini tadi sebenarnya kan inti masalah acara kita ini memang dana saja ya Bu ya. Kami berharap banyak lah dari jurusan untuk benar-benar bantu kami sebesar-besar hatinya gitu loh Bu. Kalau dari jurusan sendiri ya, kalau dari jurusan sepertinya cuma bisa bantu 50%. Soalnya kan acara di jurusan ini bukan cuma Confiesta ya, kalau kita ingat lagi ya, bukan cuma Confiesta, banyak lagi acara-acara seperti Komnif, apa semuanya banyak ya kan.
kan. Jadi kayak nggak bisa juga kita ngasih semua yang ada dana di jurusan ini ke Confiesta aja semua, nggak bisa gitu. Jadi gimana kalau kita minimalisir lagi jadi 50%, gimana? Mungkin bisa, tapi 50% ini apakah pra event atau after event? Tergantung 50-50 ini kayaknya. ya 50-50 karena juga ya kami dari jurusan ini nggak bisa langsung plong aja ngeluarin Iya. duit ya, banyak perizinannya ke sana kemari ke sini gitu, apalagi buat event-event besar dan nilainya juga banyak ya 50% itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kami dari teman-teman panitia Bu tentunya tetap menginginkan 60% Bu, karena kami tentu sudah menghitung-hitung berapa pengeluaran keseluruhannya Bu. Jika apalagi seperti yang Ibu Nadia bilang tadi, dana pra event itu bakal turun dulu 50-50 juga Bu, 50%. Otomatis itu kalau 50% itu berarti 25% dari keseluruhan RAB Bu. Kira-kira ini tuh pengeluaran yang butuh banyak biaya itu di mana? Iya, di Di mana? bagian mana sih? Kalau rasanya di festival band itu tuh kan di closing Iya, ya. iya, Nah, itu kan closing. kita juga ngeluarin pas closing. Iya, closing kan katanya offline ya. Iya. Kalau misalnya APRA rasanya kayak kita buka oprek aja dulu ya kan? Iya. Buka oprek, desain bla 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 gitu. Itu kami harus kayak tahun kemarin itu Nadine Chandrawinata itu alhamdulillah saja Bu, pada hari acara Confiesta itu dia free Bu, jadi beliau bisa hadir Bu. Kayak kami juga menghubungi Najwa Shihab, itu kata manajernya kemarin kalau mau menghubungi Najwa Shihab itu 6 bulan sebelum acara Bu. Jadi otomatis kalau kami ingin mendapatkan ya tentu target kami kalau bisa ya Najwa Shihab ya Bu, itu belum lagi dari jauh-jauh hari dan lagi dananya juga Bu, dananya juga tentu lebih besar Bu. Jadi itu pertimbangan kami kenapa kami membutuhkan dana besar di awal Bu. Ini berarti kami ngasih 50% dan kami ngasih 50%-nya itu benar-benar di awal semua. Iya Bu. Oh, jadi begitu. Oh, iya. Kalau misalnya begitu bagaimana ibu-ibu, ada yang 50% ya. 50% langsung semuanya? Karena Gimana kalau kita taruh yang dana dari peserta itu yang buat di awal. Jadi yang dana dari kami itu tetap yang 50%, 25%-nya itu untuk di akhir gitu. Mungkin faktornya ini mungkin ya Bu, karena acara kita di akhir tahun kan Bu. Pertama tadi sudah bilang oleh Sarah, kalau di akhir tahun tuh ada beberapa perusahaan yang sudah tutup buku pertama Bu. Yang kedua kalau misalnya kita berharap ke insert atau dana peserta di awal Bu, kenapa kita mesti memfixkan pembicara atau guest star di awal Katawara tadi gitu Bu? Itu demi kelancaran dalam mempublikasikannya juga gitu Bu. Dengan kita sudah memberitahu misalnya bintang tamunya Aldi Taher misalnya atau bintang tamunya Najwa Shihab misalnya, itu akan pastilah dari sana baru banyak pendaftar yang masuk gitu Bu. Dan juga kayak Bu Dinda tadi bilang kan acara jurusan bukan cuma Confiesta aja gitu. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kalau misalnya Confiesta ini ada untungnya, itu kan juga baliknya ke kita lagi gitu buat acara yang lain lagi gitu. Karena ini yang terdekat mungkin ya di sinilah momen kita kerja bareng-bareng gitu. Ya, itu pun kalau misalnya benar-benar balik banyak banget untungnya. Kalau enggak, nah, kan Iya, pakai kita dana nggak jurusan tahu. lagi. Ya. ya itu Semoga, balik lagi Bu. ya. Seperti prinsip ekonomi ya Bu ya. Usaha yang besar, prinsip fisika nggak sih? Usaha yang besar untuk hasil yang lebih besar juga Bu. Jadi gimana ibu-ibu? Kalau saya sendiri sih setuju karena memang banyak banget ya tadi udah disebutkan faktor-faktornya, dan intinya saya setuju kalau ngasih 50% ya tapi di awal. Ini bakal kita rapatkan dulu ya. Oh ya, ini bakal kita rapatin dulu sama semua tim dosen-dosen yang lain. dosen-dosen, jurusan rektor, dekat Ya nanti dekan nanti kan bakal ngajuin ini kan ke fakultas juga Iya. ya. Karena kita nggak bisa mutusin langsung Iya. benar. Bakal dikabarin secepatnya lah ya. Bu. Tapi selama kami berproses, tentunya juga Ananda berproses juga semuanya ya. Karena kita usaha, kalian juga usaha. Jadi kita sama-sama mau hasil yang sangat baik ya untuk Confiesta ini. Ya buat kami pun berharap banyak tuh ya. Ya, kami juga Untuk berharap kalian banyak gitu, juga ke kalian. untuk memperjuangkannya, karena ya kami percaya sih gitu pasti bisa gitu. Begitupun kami ya, kita juga percaya. Alhamdulillah. Ya. Amin ya. Amin. Ya mungkin dengan begitu semoga acara kita sukses ya Bu ya. Iya. Bukan hanya lancar saja tapi sukses. Iya. Bisa mah anak ilmu komunikasi teman-teman. Ya. Ilmu komunikasi ini Ya, habis ini kalian mau kemana?
Habis ini kita ada acara buka bersama Nika kebetulan. Oh, kita mau ikut juga ya kebetulan nah. Iya. Kayak bareng aja lah kita keluar ya. Sebenarnya kami makasih banget ya Bu ya udah iya. luangin waktunya dan Iya. udah setuju nih sama dan kasih insight baru sama saran beberapa saran buat acara kita ke depannya. Sama teman-teman mau. Ya mungkin dasarnya bisa dihubungi aja lah. Iya. Kalian kalau juga ada apa-apa silakan juga hubungi kami gitu. Ini Semoga tadi acaranya siapa? lancar. Ketua acaranya siapa ya? Ketua pelaksana yoga. Oke. Ya udah, pulang lah kalian. Terima kasih ya Bu. Dari tadi saya suruh. Terima kasih ya Bu. Makasih ya Bu. Sangat baik. Ya, akhirnya ya nggak